John Maxwell mengatakan bahwa kepemimpinan adalah soal pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh kepada anggota timnya? Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah dengan cara membangun trust atau kepercayaan dari anggota tim terhadap dirinya. Nah, di dalam video saya sebelumnya, saya membagikan 5 cara komunikasi yang tidak boleh dilakukan oleh para leader atau pemimpin terhadap anggota timnya, karena ini akan mengakibatkan berkurangnya trust dari anggota timnya. Kalau ini yang terjadi, maka sang pemimpin tidak akan dapat memberikan pengaruhnya dengan efektif, sehingga kepemimpinannya menjadi tidak efektif. Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya, silakan nanti dapat lihat linknya di deskripsi. Nah, di dalam video kali ini saya akan membagikan mengenai 5C, yaitu 5 cara komunikasi leader yang efektif itu seperti apa. Nah, bagi kamu yang saat ini menjadi leader, entah itu sebagai supervisor, manager, atau bahkan director di bidang apapun, kamu perlu menguasai 5 hal ini atau 5 cara komunikasi yang efektif ini, sehingga kepemimpinan kamu menjadi efektif, efisien, dan memiliki pengaruh kepada anggota tim kamu. Nah, seperti apa 5C itu? Oleh karena itu, teman-teman, kamu menonton video ini dari awal sampai akhir, karena saya akan membagikannya dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel YouTube saya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kalau kamu subscribe channel YouTube saya ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, karena saya akan membagikan banyak hal dan banyak tips terkait soft skill seperti komunikasi efektif, leadership, dan motivation, setidaknya 2 kali dalam seminggu. Malah kadang-kadang saya bisa membagikannya lebih dari 2 kali. So, subscribe channel ini sekarang juga ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam video ini saya akan membongkar dan membagikan 5C, yaitu 5 cara komunikasi leader yang efektif. Nah, seperti apa? C yang pertama adalah connect atau connection. Jadi, sebagai leader, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membangun koneksi atau hubungan dengan anggota tim kamu. Nah, bagaimana membangun koneksi atau hubungan dengan anggota tim kamu? Caranya adalah dengan menerapkan teknik mendengar dengan empati. Sebagai seorang leader, tentu kita tidak boleh sekedar berbicara ala kadarnya atau berbicara one way atau satu arah, yaitu kita hanya memberikan arahan-arahan saja. Namun sebagai leader yang efektif, kamu perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi ketika anggota tim kamu mengalami persoalan, kamu perlu menyediakan waktu untuk berbicara 4 mata dengannya, dengarkan dia, apa yang menjadi tantangan dan kesulitannya, dan setelah itu ajalah diskusi. Lalu yang berikutnya adalah tunjukkan respect dengan cara menghargai ide-idenya, dan sesekali kamu juga boleh bercerita mengenai kehidupan kamu, maupun kamu juga mendengarkan dan bertanya mengenai kehidupan anggota tim kamu. Dengan demikian, hubungan yang terjalin antara kamu dan anggota tim kamu itu tidak sekedar hubungan pekerjaan saja. Karena kalau ini yang terjadi, kepemimpinan kamu akan menjadi kurang efektif. Sehingga kepemimpinan kamu akan terkesan dangkal, yaitu kepemimpinan yang hanya berdasarkan jabatan saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, jalin hubungan yang baik dengan anggota tim kamu. Dan C yang kedua adalah clarity atau kejelasan. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anggota tim, perlu kita sampaikan secara jelas. Misalnya SOP atau aturan-aturan perusahaan perlu kamu sampaikan di depan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Atau ketika kamu
ingin memberikan penilaian kepada anggota tim kamu, nah sebelumnya kriteria-kriteria penilaian yang kamu terapkan itu harus dijelaskan terlebih dahulu kepada anggota tim kamu. Misalnya kriteria untuk mendapatkan nilai yang baik di dalam pekerjaan, yang pertama berbicara mengenai attitude misalnya. Nah attitude itu seperti apa? Ya, attitude itu berbicara mengenai sikap. Jadi misalnya menghargai, respect satu dengan yang lainnya, lalu bersikap positif terhadap tantangan, lalu mau belajar. Nah itu contohnya misalnya harus jelas. Lalu misalnya kriteria berikutnya adalah tingkat keterlambatan di dalam kantor. Misalnya kita masuk jam 8, jadi paling lambat jam 8 kurang 5 itu sudah sampai di tempat bekerja. Lalu ada juga SOP-SOP yang lainnya. Nah oleh karena itu teman-teman, kamu perlu menjelaskan secara clear dan jelas. Lalu ketika kamu berkomunikasi dengan anggota tim kamu, jangan ngambang, tetapi gunakan bahasa-bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Misalnya ketika kamu memberlakukan target yang baru, kamu perlu jelaskan bahwa anggota tim kamu, si A, kamu mendapatkan target misalnya 50 juta. Karena apa? Karena potensi area kamu itu sekian. Kalau B targetnya 70 juta, kelihatannya lebih banyak, namun karena jumlah tokonya lebih banyak dibanding A. Nah, hal-hal ini perlu kamu jelaskan lebih detail sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan C yang ketiga adalah konsis. Jadi ketika kamu berbicara pada anggota tim kamu, baik ketika sedang memimpin meeting atau memimpin diskusi atau ketika sedang melakukan problem solving, itu singkat, padat, jelas, dan tidak perlu bertele-tele. Langsung masuk ke poin tujuan, tidak perlu muter-muter, karena selain membuang-buang waktu, itu juga akan membuat orang menjadi bingung, akhirnya bosan, dan juga terjadi kesalahpahaman. Dan C yang keempat adalah complete atau komplit kalau bahasa Indonesianya, atau lengkap. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu kepada anggota tim kamu, sampaikan setidaknya 5W 1H. Word-nya apa? Why, when, where, whom, dan how-nya juga perlu kamu jelaskan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, banyak sekali pemimpin yang ketika memberikan instruksi atau arahan kepada anggota timnya itu tanpa kejelasan. Ini akhirnya akan menyebabkan anggota tim itu mikir-mikir sendiri. Maksudnya apa ya? Tadi yang dimasukkan oleh leader saya atau atasan saya apa ya? Oleh karena itu, pastikan dengan komplit, lengkap, penjelasannya lengkap. Dan C yang terakhir adalah konkret atau nyata. Ya, ketika kamu menyampaikan sesuatu itu nyata. Ketika kamu mengusulkan problem solving itu juga nyata. Jalan keluarnya apa? Langkah-langkahnya apa? Misalnya kamu menemukan bahwa anggota tim kamu itu kesulitan untuk mencapai target di lapangan misalnya gitu. Ketika kamu memberikan problem solving itu perlu konkret, tindakan nyatanya apa? Gitu. Misalnya, baik nanti saya akan join visit ya dengan kamu, seminggu 2 kali saya akan datang dan saya akan dukung kamu. Misalnya seperti itu, konkret. Jadi jangan gampang, ya pokoknya kamu berusaha lah semaksimal mungkin. Nah itu kan nggak jelas. Pokoknya kamu yang penting semangat. Nah itu nggak konkret gitu ya. Berikan solusi-solusi praktis yang dibutuhkan oleh anggota tim kamu. Apakah itu join visit, apakah itu peninjauan kembali jumlah target, apakah itu peninjauan kembali workload atau load kerja, ya sehingga segala sesuatunya konkret. Nah demikian teman-teman 5C yang perlu kita terapkan di dalam kepemimpinan kita. Kalau kamu konsisten menerapkannya, maka kepemimpinan kamu akan efektif. Nah bagi kamu yang ingin menonton video-video saya yang lain, silakan tekan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Saya doakan kamu semuanya sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.